Hai hai hai, pagi, siang, sore, dan malam. Mungkin kalian membuka video ini dari berbagai waktu. Betul, kita akan belajar bersama tentang agama Kristen. Minggu lalu saya bertanya kepada kalian di Google Classroom mengenai apa itu gereja. Ada yang menjawab gereja adalah gedung tempat memuji dan memuliakan Allah. Kemudian ada yang menjawab juga perkumpulan orang-orang percaya. Semuanya bagus, semuanya hebat. Untuk itu, pada saat ini kita akan membahas lebih dalam lagi di bab 1 ini mengenai gereja sebagai umat Allah yang baru. Di kelas 9 SMP YPPK Tempur Sari dan bersama saya Bapak Rosi Amin Jaya. Sebelumnya kalian sudah menjawab di Google Classroom dan sudah saya nilai jawaban kalian. Itulah jawaban kalian yang menurut saya itu cukup bagus. Sebelum memulai lebih lanjut lagi, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 257 dengan judul Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Jika kalian masih belum mengenal lagu ini, kita bernyanyi bersama-sama melalui video berikut. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Nah, sudah bernyanyi bersama, sudah menghayati liriknya. Setelah kalian menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 257 tadi, saya harap, Bapak harap kalian bisa menjawab dua pertanyaan ini. Informasi apa yang kalian dapatkan melalui lagu tersebut? Kemudian poin yang kedua, gereja apa saja yang kalian kenal saat ini? Saat ini tuh kalian tahu gereja apa saja? Coba sebutkan satu persatu, Bapak ingin tahu. Semuanya dikerjakan di Google Classroom pakai file PDF dan Word atau pakai WPS
Ya, pakai WPS, disimpan dalam bentuk PDF atau Word, kemudian dikumpulkan di Google Classroom di kelas agama kelas 9. Saya harap dari lirik lagu dari Kidung Jemaat 257 tadi kalian bisa menghayati bahwa itulah makna dari gereja, arti sesungguhnya dari gereja. Di sini gereja itu gedung atau orangnya. Nah, dari Kidung Jemaat tadi sangat-sangat jelas ya. Kalau kalian memperhatikan dengan benar bahwa gereja itu gedung atau orangnya. Di sini kita akan belajar bersama. Kalian teringat kalian apa ingat cerita tentang Yesus terangkat ke surga? Ya, pada saat itu Yesus menjanjikan akan memberikan Roh Kudus dan memerintahkan para muridnya untuk tetap berdiam, berjaga-jaga dalam doa. Selama 40 hari, murid-murid Tuhan Yesus berdoa terus di Yerusalem. Jadi setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka perintah Tuhan Yesus dilaksanakan oleh para murid-muridnya, 12 muridnya dan wanita yang mengikut dan orang-orang yang mengikut pada saat melihat Yesus terangkat ke surga, berkumpul bersama di Yerusalem setiap hari melakukan doa dan menunggu janji Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus. Kemudian pada hari yang ke-40, para murid Tuhan Yesus kepenuhan Roh Kudus sehingga bicara dalam banyak bahasa. Di situ kisah ini ada di Kisah Rasul 2 ayat 7 hingga 8. Bapak bacakan Kisah Rasul 2 ayat 7 hingga 8. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Janji Tuhan dipenuhi pada saat hari yang ke-40 setelah para murid berdoa. Mereka kepenuhan Roh Kudus dan bisa bicara banyak bahasa. Bapak mau tahu peristiwa ini peristiwa apa? Ada yang tahu? Ayo, peristiwa apa? Iya, peristiwa Pentakosta, kepenuhan Roh Kudus. Peristiwa ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel di Kisah Rasul 2 ayat 17 hingga 18. Akan Bapak bacakan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi Nabi Yoel sudah menubuatkan peristiwa kepenuhan Roh Kudus ini. Pada saat itu
3.000 orang bersedia untuk bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Saat itulah terbentuk gereja pertama. Jelas ya. Jadi saat itulah, pada saat 3.000 orang itu bersedia bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus, terbentuklah gereja pertama. Jadi di sini gereja adalah orang percaya, perkumpulan orang percaya. Jadi yang kemarin menjawab gedung, sekarang sudah jelas ya, sudah tahu bahwa gereja bukan hanya gedung, tetapi lihatlah, yang terutama adalah perkumpulan orang percaya. Percaya kepada siapa? Tentu saja percaya kepada Yesus Kristus. Makna gereja, kita akan belajar bersama makna dari gereja. Apa arti gereja sesungguhnya? Kata gereja dalam bahasa Indonesia, jadi kata gereja yang kita pakai saat ini itu berasal dari kata bahasa Portugis, yaitu igreja. Bacanya igreja. Jadi bacanya itu igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis dekat sekali dengan iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama, yaitu gereja. Jika ditelusuri kembali, kata iglesia ini dalam bahasa aslinya Yunani artinya eklesia. Apa itu? Dengan demikian, kata eklesia, jadi arti dari eklesia mengandung arti dipanggil keluar, yaitu anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar, yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak saudaranya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas yang bernama gereja. Jelas ya, jadi di sini perkumpulan orang-orang percaya. Jadi dipanggil keluar dari lingkungannya, tempat dia berasal, dipanggil untuk keluar untuk membentuk komunitas baru orang percaya yang bernama gereja. Semakin jelas bahwa makna gereja sekarang umat Allah yang baru. Kita akan belajar bersama di bab 1 tadi, mengapa gereja sebagai umat Allah yang baru. Itu tadi penjelasan mengenai gereja. Sekarang penjelasan mengenai umat Allah yang baru. Jadi nanti akan digabung. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yaitu umat Allah. Jadi pada saat itu yang menjadi umat Allah adalah kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian ini tidak dibuat dalam loh batu, melainkan yang dituliskan di hati mereka. Artinya, perjanjian Allah yang lama akan diperbaharui dengan sebuah perjanjian baru. Apa itu? Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya? Kita akan melihat di Yeremia 31 ayat 31 hingga 33 yang Bapak bacakan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.
bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jelas di sini mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru, karena umat Israel yang merupakan umat Allah terus-menerus melakukan dosa, terus-menerus menyakiti hati Tuhan, hati Allah, meskipun hukum Allah sudah diberikan melalui Nabi Musa, melalui 10 perintah Allah, itu terus diingkari, terus dilanggar. Sehingga melalui Nabi Yeremia ini Allah menubuatkan ingin melakukan perjanjian baru, di mana hukumnya akan tertulis di hati umatnya. Saat itu umat Israel. Jadi bukan, sehingga hukum-hukum Allah itu dilakukan pada waktu tertanam di hati, itu dilakukan dengan baik. Pada saat perjanjian lama, kita menemukan banyak sekali kasus pelanggaran perjanjian oleh umat Israel. Berulang kali bangsa itu menolak dan berpaling dari Allah. Sudah Bapak bahas sebelumnya ya. Jadi berulang-ulang kali bangsa Israel itu menolak Allah, bandel terhadap Allah, meskipun hukumnya sudah diberikan melalui Nabi Musa di 2 loh batu, 10 perintah Allah, itu terus menerus ditolak dan terus menerus dilanggar. Banyak sekali kita temukan dalam perjanjian baru. Kemudian selain itu, hukum Taurat ini 10 perintah Allah ya. Jadi yang diberikan pada Nabi Musa itu hukum Taurat, seringkali dijadikan sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Contohnya pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, langsung dihakimi. Kamu dosa karena melakukan pekerjaan di hari Sabat. Di hukum Taurat tidak boleh melakukan pekerjaan di hari Sabat. Contoh-contoh inilah yang menjadikan Allah ingin melakukan perjanjian baru, sehingga karena hukum Taurat ini dijadikan alat untuk menghakimi. Kalian mungkin pernah mendengar ya, sekali atau 2 kali, "Hei, kamu kok kemarin nggak ke gereja? Dosa lo. Kemarin kok nggak kelihatan di di kebaktian RW atau PA, dosa lo." Ini juga contoh memakai hukum Taurat untuk menghakimi orang lain. Seharusnya poin utama dari hukum Taurat diberikan kepada Allah agar umat manusia itu semakin dekat dengan Allah,
karena Allah itu sempurna, sehingga dengan hukum Taurat itu manusia semakin hari semakin disempurnakan dan semakin hari semakin mengasihi yang lain, bukan semakin menghakimi. Jangan seperti itu. Jadi apa yang sudah kita terima, kita terapkan untuk mengasihi orang lain, untuk membawa kedamaian dan ketentraman bagi orang lain. Hukum kasih, ingat, nanti akan kita bahas nanti di bab ini, hukum kasih. Karena itulah melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia akan menaruh Tauratnya di batin mereka dan menuliskan hukumnya di hati mereka, sehingga umat Allah akan selalu mengingat hukum-hukumnya, mengingat dan melaksanakannya yang pasti. Itulah sebabnya gereja dibentuk Allah sebagai umat Allah yang baru. Inilah umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Nah, jelas ya, hukum kasih. Jadi gereja itu bergerak pertama dengan hukum kasih seperti yang sudah diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan gereja. Nah, pada subbab ini kita akan belajar mengenai pergumulan gereja yang dibagi jadi beberapa bagian, diantaranya gereja yang terbuka, kemudian pemahaman yang benar, gereja yang gagal menjadi teladan, kemudian hidup saling berbagi. Kita bahas satu persatu. Gereja yang terbuka. Gereja mula-mula yang terbentuk terdiri dari banyak orang yang berasal dari berbagai dunia, berbagai negara yang berkumpul jadi satu. Inilah gambaran gereja terbuka. Sifat selanjutnya adalah terbuka bagi kepemimpinan perempuan. Contoh, Lydia, Priscilla, Yunia. Kemudian menerima juga orang cacat atau tidak sempurna tubuhnya. Jadi inilah makna dari gereja yang terbuka. Gereja itu terdiri dari banyak orang yang terdiri dari atau yang berasal dari banyak daerah, banyak negara, berkumpul jadi satu, beribadah bersama, bertumbuh bersama, berkembang bersama, saling mengasihi dan saling menguatkan. Itulah gereja terbuka. Kalau saat ini berkembang gereja yang berdasarkan suku, kelemahannya adalah jika menganggap sukunya yang paling penting, yang paling benar. Itu yang tidak boleh. Kenapa dibentuk berdasarkan suku? Dulu pada saat pengabaran Injil, para misionaris menganggap kalau membentuk berdasarkan suku itu memudahkan. Jadi dengan budaya mereka, dengan bahasa mereka, bisa mudah untuk mengabarkan Injil. Tetapi mempunyai kelemahan, yaitu saling meninggikan diri, menganggap sukunya yang paling utama, paling top, paling benar. Itu yang salah. Hendaknya gereja itu bersifat terbuka dan pula terbuka bagi kepemimpinan perempuan. Jadi perempuan mendapat tempat untuk
menjadi penatua, menjadi majelis, bahkan menjadi pendeta. Kemudian juga menerima orang yang cacat atau tidak sempurna tubuhnya secara welcome, secara tersenyum, secara kasih, menerima orang yang cacat. Karena pada saat hukum Taurat itu orang yang cacat dilarang masuk bait suci, itu yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, pemahaman yang benar. Kita percaya bahwa Tuhan Allah akan melindungi kita dari mara bahaya, tetapi janganlah kita menguji Tuhan. Contohnya, ini ada di gereja Amerika Serikat, di bagian mana ya, saya lupa. Tetapi ini memang benar, mereka menunjukkan imannya mereka yang paling benar dengan cara mereka memegang ular berbisa dan mengatakan, jika ular ini menggigit tanganku dan aku selamat, berarti imanku itu yang paling benar. Ini berarti menguji Tuhan. Bukan seperti itu ya. Jadi pemahaman yang benar itu kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya, tetapi janganlah menguji Tuhan. Yang ketiga, gereja gagal. Yang menjadi pergumulan gereja adalah gereja gagal menjadi teladan. Dari cerita kehidupan Mahatma Gandhi, ini tokoh yang sangat menjadi inspirasi hingga saat ini di India. Pada waktu masih muda, di tahun 1920, Mahatma Gandhi sangat mengagumi ajaran Yesus, khususnya di Injil Matius. Jadi meskipun dia beragama Hindu, dia membaca Alkitab khususnya di Injil Matius, dan dia sangat kagum akan pribadi Yesus. Tetapi pada saat itu di tahun 19 di abad 19 atau di tahun 1900-an, pemerintahan di India menerapkan hukum perbedaan ras. Jadi ada tempat yang khusus untuk kulit putih, kulit hitam dilarang masuk. Menjajakkan kakinya itu dilarang. Jadi pada saat itu Mahatma Gandhi ingin lebih mengenal Yesus dan mau masuk ke gereja, tetapi dikarenakan kulitnya hitam, dia tidak boleh masuk gereja, diusir. Jadi di sini gereja gagal menjadi teladan. Mahatma Gandhi pada waktu itu sempat mengatakan, saya kagum akan Kristus Yesus, tetapi saya tidak suka orang Kristen. Itu sangat bahaya. Jangan sampai kita sebagai umat Allah ada orang yang mengatakan seperti itu. Jadi kita gagal mempraktekkan hukum kasih yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Yang keempat, hidup saling berbagi. Seperti kehidupan jemaat mula-mula, mereka menjual semua harta mereka dan dibagikan ke saudaranya yang membutuhkan. Cara hidup mereka juga berdasarkan rasa cukup, jauh dari materialistis. Inilah yang menjadi pergumulan gereja. Jadi pada saat itu jemaat mula-mula banyak yang orang kaya, banyak orang yang punya, menjual semua hartanya, kemudian hasil dari menjual harta itu mereka bagikan pada saudara yang membutuhkan. Ada yang belum makan, makan bersama. Ada yang sakit, diobati, dibawa ke tabib. Mungkin saat itu belum ada dokter, adanya tabib,
dibawa orang yang bisa yang menyembuhkan bersama-sama. Mereka jauh dari materialistis. Jadi keinginan mengejar kekayaan itu jauh dari angan-angan mereka. Mereka berangkat dari rasa cukup. Cukup hari ini bisa makan, itu sudah cukup, puji Tuhan. Besok kita cari lagi. Besok bisa makan, puji Tuhan, cukup. Ini yang menjadi pergumulan gereja. Poin yang keempat. Jadi 4 poin ini masih menjadi pergumulan gereja saat ini. Ya, kita sudah masuk dalam rangkuman, yaitu gereja terbentuk di Yerusalem. Ingat ya, gereja terbentuk di Yerusalem pada saat Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, yaitu gereja itu terbentuk buah dari pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Berbicara dalam banyak bahasa itu buah pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia. Gereja perdana, gereja mula-mula, terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam, suku, bangsa, ras, dan bahasa. Dengan demikian, gereja adalah komunitas yang terbuka dan inklusif, bukan eksklusif, khusus, bukan, tapi terbuka, inklusif. Yang terpenting dari gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Itu berarti sederhana atau mewah gedungnya tidaklah penting. Jadi jika kalau kalian melihat berita ada gereja dibom, gereja dibakar gedungnya, tetapi jika umat Allah bersatu bersama dalam doa, saling bergandeng tangan, saling menguatkan, maka gereja itu hari demi hari akan dipulihkan kembali. Karena orangnya itu mau bertumbuh, orangnya itu mau terus berdoa setiap hari, terus bergumul bersama Tuhan, terus berkembang bersama Tuhan, maka gereja itu akan dipulihkan. Orang-orang di gereja perdana hidup dengan berbagi kepada sesamanya. Tadi ya, menjual hartanya dan berbagi. Gaya hidup ini masih dilakukan oleh banyak orang Kristen, dan gereja yang berbagi lewat persembahannya, lewat bantuannya kepada orang miskin, para korban bencana alam, beasiswa pendidikan, bantuan kepada orang jompo, keberpihakan kepada korban-korban ketidakadilan, dan lain-lain. Jadi rasa berbagi itu sampai detik ini masih dilakukan oleh gereja-gereja bermacam-macam bentuknya. Yang penting berbagi, tidak menumpuk kekayaan sendiri, tetapi berkat Tuhan itu disalurkan kembali kepada saudara yang membutuhkan, baik pendidikan, baik korban bencana alam, orang jompo, dan lain sebagainya. Setelah rangkuman, kita masuk dalam pertanyaan lagi. Tadi 2 pertanyaan di depan ya. Sekarang Bapak tambahi dengan pertanyaan yang ketiga. Coba bandingkan gerejamu dengan yang digambarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 47. Adakah persamaan dan perbedaan di antara keduanya? Jelaskan. Nah,
baca dulu ya Kisah Rasul 2 ayat 1 hingga 47. Kemudian dari cerita itu kalian membayangkan, pasti punya gambaran, menggambarkan apakah sama dengan gereja saya. Apakah persamaannya? Ada, tulis. Persamaannya dengan gereja saya adalah ini. Kemudian apakah ada perbedaan? Kalau ada, tulis. Perbedaannya adalah ini. Jelaskan ya. Yang keempat, seberapa besar peranan kaum perempuan di gerejamu sekarang? Apakah mereka juga terlibat dalam kepemimpinan gereja sebagai penatua, pendeta? Ada? Jelaskan jawaban kalian. Dikumpulkan tetap di Google Classroom. Nah, demikian bab 1. 4 pertanyaan ini saya tunggu di Google Classroom. Kalian jawab dengan benar pakai aplikasi WPS. Kalau belum punya, download di Play Store WPS. Jawab 4 pertanyaan ini dengan baik. Saya tunggu di Google Classroom. Sekian dari saya. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang begitu indah kami boleh belajar mengenai gereja ini. Semakin kami mengetahui bahwa gereja adalah perkumpulan orang percaya, kuatkan kami untuk semakin terus berproses dengan Engkau, terus bertumbuh dengan Engkau, terus mengasihi sesama kami, teman kami, saudara kami, orang tua kami, sehingga kami bisa menjadi umat-Mu yang baru, umat gereja yang bertumbuh bersama dengan Allah. Terima kasih atas pengertian yang sudah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mengakhiri dan melanjutkan kegiatan kami. Tetap berikan kami perlindungan dan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekian dari Pak Rosi. Sampai ketemu di bab selanjutnya. Jaga kesehatan dan bye-bye.